Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaan kamu hari ini, tanggal 20 September 2023. Pada siapa nih kalian ingin fokuskan orangnya, boleh entah itu pasangan, mantan, ataupun gebetan, boleh kalian fokuskan. Aku akan mencoba menarik energi dari kisah percintaanmu, kondisi percintaanmu sekarang. Let go of control issue. Di hubungan kalian ini nampaknya memang ada suatu orang yang mengontrol, ya. Ada yang mengontrol, entah itu memang dari sisi kalian berdua ataupun dari pihak ketiga di hubungan kalian. Intinya baik kamu ataupun dia di sini sedang mencoba untuk melepaskan kontrol itu, ya, dari hubungan kalian. Hmm? Nampaknya orang yang kalian fokuskan ini, entah ini pasangan atau ini sudah jadi mantan ya atau masih gebetan, eh dia ini belum siap untuk berkomitmen sama kamu. Dan akhirnya di sini entah ini kamu ataupun dia lari dari hubungan ini gitu ya, dari koneksi ini. Dia lari gitu aja karena dia juga belum yakin, belum tahu mau kepada siapa nih hati dia akan dia labuhkan. Kayak gitu ya. Dan mungkin juga dia ini banyak pilihan, makanya dia masih belum yakin pada siapa sih orang yang ingin dia jadikan pasangannya. Intinya orang ini belum siap untuk berkomitmen karena dia belum yakin pada hatinya mau mau dengan siapa dia labuhkan, ya. Orang ini memang orang yang percaya diri banget, ya. Orang yang percaya diri, orang yang juga ramah, orang yang banyak disukai lawan jenis. Nggak cuma lawan jenis, ternyata eh, orang-orang di luar sana itu banyak yang suka sama dia karena memang orangnya itu mungkin humble ya, orangnya itu gampang berbaur, ya intinya orang yang menarik, orang yang membuat orang-orang di sekitarnya itu merasa nyaman, gampang suka lah sama dia kayak gitu. Dan aku lihat juga sebenarnya orang ini tuh berani kok untuk jujur menyatakan perasaan dia kepada siapa hati dia inginkan gitu ya. Dia berani kok ngomong kayak gitu. Cuman memang situasinya mungkin karena dia itu banyak menarik lawan jenis ya. Jadi dia masih bingung. Mungkin lawan jenisnya itu cantik-cantik atau ganteng-ganteng atau punya eh, apa keuntungan-keuntungan tersendiri ya ya menurut dia gitu. Jadi dia masih bingung untuk menentukan hatinya pada siapa yang ingin dia labuhkan kayak gitu. Tapi kalau aku lihat di sini sebenarnya dia berani kok untuk jujur pada orang yang dia cintai. Bahkan di sini dia berani kok untuk apa melawan atau menentang halangan ataupun rintangan yang akan terjadi di hubungan kalian, entah itu halangan dari orang tua, teman, ataupun ada orang-orang yang mengatakan hubungan kalian tidak pantas. Dia akan berani untuk apa namanya, melewatinya gitu ya. Dia berani untuk menanggapinya. Bahkan walaupun itu orang terdekatnya yang bilang bahwa hubungan kalian itu nggak cocok, ya nggak pantas,
ya nggak masalah, dia akan tetap fokus pada orang yang dia cintai gitu. Cuman ya itu tadi, karena mungkin karena dia banyak pilihan, jadi belum siap untuk memberikan hatinya pada satu orang untuk berkomitmen. Termasuk sama kamu. Tuh, ada Two of Pentacles. Dan saat ini tuh dia lagi fokus sama keuangan ya. Karena dia pengennya punya eh, komitmen nantinya, atau rumah tangga bersama dengan siapapun itu stabil. Jadi saat ini tuh dia benar-benar yang sedang berusaha dengan kehidupan finansial dia jadi lebih baik terlebih dahulu. Makanya di sini juga inilah salah satu yang membuat dia belum siap untuk berkomitmen dengan siapapun. Ya, karena dia melihat situasi finansial dia belum memadai, belum belum cukup gitu. Dan saat ini tuh menurut dia kalau misalkan menjalin hubungan percintaan tapi kalau justru malah nambah beban, nambah buat berat hidup dia gitu ya, lebih baik nggak dia fokusin terlebih dahulu. Makanya di sini ada energi pengabaian. Kamu sering diabaikan sama dia, sering nggak diberikan perhatian sama dia. Makanya eh ya kamu kenal sama dia, deket sama dia, tapi kayak mungkin belum ada suatu bahasan tentang komitmen, atau kamu itu mungkin belum pacaran, baru PDKT-an, baru deket-deket gitu doang. Ya kalau misalkan kalian udah pacaran tapi ya kalian kayak diabaikan, kayak gitu ya, nggak ada waktu untuk kalian berdua aja gitu, jarang sekali, bahkan bahkan di sini komunikasi juga mungkin jarang ya. Jadi karena ya itu tadi dia sedang berjuang dengan kehidupan finansial dia sendiri gitu ya. Hmm, kalaupun dia mau jalin hubungan atau kalian pacaran gitu ya, dia maunya punya hubungan tuh yang mau pasangannya memberikan dia ruang, memberikan dia kebebasan untuk dia bergerak, untuk diri dia sendiri ya, terlepas dari eh, kekangan ya, ataupun ya yang hubungannya tentang kayak mengikat kayak gitu. Nah, dia pengen terlepas dari itu. Dia ingin kamu memberikan dia keleluasaan kayak gitu ya. Kalau kamu nggak bisa memberikan itu ya eh cekcok ya, pertengkaran yang ada kayak gitu. Dan dia aku lihat di sini juga nggak mau bertengkar juga sih sebenarnya. Kalau misalkan kamu udah ngajak dia ribut, udah dengan mudahnya dia meninggalkan kamu tanpa harus dia capek-capek adu cekcok gitu ya, intinya bercekcok, marah-marahan gitu ya, adu argumen gitu. Nggak, sebelum dia adu argumen lebih dalam dengan kamu ya dia langsung ninggalin kamu gitu sih. Dia tahu, dia sadar sebenarnya kamu tuh orang yang menyenangkan, kamu tuh orang yang mengerti dia sebenarnya. Tapi memang situasi yang membuat keadaan hubungan kalian itu nggak intens kayak gitu ya. Komunikasi juga jarang, kurang adanya pemberian perhatian dari dia. Dia tahu itu. Jadi uh, The Magician Reverse ini sarannya adalah dia harus jujur dulu ya, karena hubungan ini tuh penuh dengan manipulatif ya. Dia ini orang yang manipulatif banget. Jadi pesannya memang harus jujur dari sisi dia. Karena aku lihat di sini memang dia itu nggak suka untuk mengkonfirmasi atau menjelaskan situasi dia sekarang itu sebenarnya seperti apa. Makanya saat kemarin tuh kalian penuh dengan uh, keselis penuh dengan perselisihan, penuh dengan salah paham, ya karena dianya nggak memberikan konfirmasi ataupun pernyataan atau penjelasan ke kamu gitu ya. Jadi eh ya hubungan kalian berakhir dengan begitu saja ya. Dan aku lihat juga eh dia ini ingin mengendalikan situasi ya, ingin mengendalikan kamu. Jadi makanya di sini energinya manipulatif. Ketika dia ingin mengendalikan kamu, mengendalikan situasi di antara kamu dan dia, hubungan kalian gitu ya, dia pengen mengendalikan hubungan kalian.
Tapi kalau nggak ada komunikasi, ya tetap juga kan akhirnya salah paham gitu. Walaupun niat dia nggak mau mengkonfirmasi kamu itu karena biar kamunya nggak salah paham, nggak menyebabkan pertengkaran ya karena dia belum siap. Masa nggak siapnya tuh gara-gara keuangan dia yang nggak belum belum mapan kayak gitu ya. Itu kayak hal yang sepele. Itu menurut dia kayak masa kamu yang ngedatengin, kamu yang menawarkan gitu ya, tapi kamu bilang kamu belum siap untuk berkomitmen gara-gara keuangan gitu. Kayak ya dia takut dia direndahkan gitu. Jadi makanya di sini dia pengen berjuang dengan keuangan, tapi juga pengen berjalan tentang percintaan. Jadi semua pengen dia handle, tapi ternyata keteteran kayak gitu. Jadi ya berakhirlah sudah hubungan ini. Walaupun di sini aku lihat dia cinta sama kamu, walaupun dia punya perasaan sama kamu, tapi ternyata kamu tidak bisa dia kendalikan, kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau dia lepaskan, gitu. Bahkan di sini aku melihat saat ini setelah kalian sudah berpisah, dia ini eh apa namanya ingin melepaskan kebencian, kecemasan, ketakutan ya dari hubungan kamu dengan dia. Intinya dia punya rasa sakit hati, rasa lelah di hubungan kalian dan ini ingin dia lepaskan. Apapun emosi yang ada di dalam diri dia terhadap kamu, dia pengen lepaskan gitu ya dan pengen melanjutkan hidup. Dan bahkan di sini dia uh, ingin mencoba untuk membuka hati pada siapapun yang menurut dia pantas gitu ya. Dan kalau misalkan dia menemukan pasangan yang walaupun cukup gila seperti kamu, gila seperti kamu, ya karena kamu orangnya kan ingin semuanya tahu, serba pengennya dia ini jujur sama kamu gitu. Ya kamu orangnya kepoan gitu ya. Dia anggap itu kayak ayolah, nggak semua harus aku jelaskan ke kamu. Kayak gelas yang dituangkan dengan air steko kan nggak bakalan mungkin gitu ya. Dia beranggapan seperti itu. Makanya di sini dia nggak semuanya dia ceritakan ke kamu tentang kehidupan dia karena dia mikir ya kamu itu kayak gelas. Nah, kehidupan aku itu kayak air yang seteko. Kalau aku tuangkan ke kamu semua itu bluber-bluber. Jadi makanya di sini dia nggak mau cerita sama kamu. Dan kalau misalkan dia ketemuin lagi pasangan kayak kamu di sini, atau mungkin dia di sini pengen balikan lagi sama kamu, ya yang penting dia udah bisa melepaskan dulu emosi dia dari masa lalu dia. Terus di sini ketika dia udah sadar, memang ternyata kamulah yang dia inginkan, dia akan datang lagi dan dia nggak mau lagi apa namanya ungkit-ungkit, nggak mau lagi buat kamu memanas ya, nggak mau mensulut emosimu, tapi di sini dia akan datang dengan keramah tamahan, kelembutan ya, agar kamu mau lagi sama dia. Kayak gitu. Kalaupun dia di sini bertemu dengan orang, ya sama, dia akan lemah lembut, pura-pura kayak nggak ada masalah, kayak gitu ya. Kehidupannya juga nggak ada masalah, kayak gitu. Dengan kamu pun begitu, dia akan datang dengan pura-pura tidak ada masalah dengan kamu, kehidupan dia udah nggak ada masalah lagi. Intinya seperti itu ya. Dia pengen lagi, cuman yaitu dia harus bisa melepas dulu rasa kecewanya, rasa sakit hatinya pada masa lalu dia. Kalau dia udah bisa melepas itu, baru dia akan siap untuk membuka hati. Tapi kayaknya terlebih dahulu dia melepaskan energi si mantan ya, melepaskan energi kamu dulu. Nah, ketika dia udah yakin bahwa ternyata hatinya lah yang menginginkan kamu, ya maka dia akan balik lagi sama kamu. Tapi kalau ternyata dia ada yang lain, terus menurut dia lebih yakin ke yang lain, ya dia akan uh, ke yang lain. Intinya manapun hati dia yang jujur, ingin dia tuju ke siapa, caranya akan sama. Ya, dia akan lemah lembut, pura-pura nggak ada masalah, kehidupan dia kayak fine-fine aja gitu. Intinya gimana lah caranya agar orang-orang yang dia tuju itu mau menerima dia kayak gitu. Ya, oke, strength.
Tapi memang nampaknya orang ini tuh suka dengan orang yang liar, ya. Dia nggak suka sama orang, pasangan ya, pasangan yang lemah lembut atau yang kalem-kalem gitu, enggak. Karena di sini ada strength juga ya. Jadi di four of coin reverse itu dia pengen itu sama orang ya, yang pengen dia taklukkan itu orang yang liar. Di strength juga pun begitu. Jadi benar-benar energi yang dia tuh memang suka sama orang yang liar. Jadi kalau misalkan di sini kamu itu memang tahu diri ya, kamu itu orang yang liar, ya mungkin itu kamu gitu ya. Karena ini kan kondisi percintaan kamu ya dengan si dia. Jadi kalau misalkan di sini kamu sadar, iya ya, kok aku liar ya, aku tuh ternyata banyak maunya gitu ya. Kamu itu maunya begini 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 beda gitu dengan orang-orang yang atau temanmu yang kalem gitu. Kok beda ya? Ternyata kamulah orang yang dia tuju gitu. Dan strength ini menunjukkan bahwa hubungan kamu dengan dia ini sangat kuat sebenarnya ya. Kalau dibilang cinta, cinta banget. Kalau dibilang sayang, sayang banget. Bahkan koneksi kalian walaupun kalian sudah berpisah, itu masih sering terkoneksi secara batin. Tiba-tiba itu kalian ngerasa nyes gitu ya di hati, kayak hmm, rindu, kayak tiba-tiba kepikiran dia, tiba-tiba kangen dia ya. eh Ya tiba-tiba aja muncullah di benakmu si dia ini ya, karena memang koneksi kalian ini benar-benar kuat ya. Cuman semakin kuatnya rasa cinta kalian, perasaan kalian, koneksi kalian, gampang sekali kalian ini cemburu, gampang sekali kalian ini emosian gitu ya. Makanya hubungan kalian ini gampang banget eh, menemukan cekcok, perselisihan ya. Karena banyak ketakutan, takut ditinggalin, takut nanti ada yang lain seperti itu. Banyak ke-overthinkingan di antara kalian. Nah, eh kelebihan dan kelebihan dan kekurangannya seperti itu ya. Kalian benar-benar sama-sama saling cinta, penuh dengan gairah, bahkan yang eh, sangat gitu ya. Cinta gairahnya itu sangat. Cuman ya kekurangannya itu yaitu kebencian. Kadang tuh suka apa cemburuan, suka emosian, akhirnya benci seperti itu. Nah, tapi eh dalam strength ini ya, menandakan bahwa hubungan kalian ini walaupun kalian penuh dengan benci, penuh dengan amarah, kalian ini masih sangat menyimpan kasih sayang ya, menyimpan empati, ingin 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 memperlakukan dia dengan baik ya. Jadi diam-diam tapi ingin membantu, ingin apa membuat dia baik-baik saja seperti itu. Dan kalaupun kalian nggak dalam jangkauan dia atau dia tidak dalam jangkauan kamu, paling tidak kalian ini terkoneksi secara batin seperti itu ya. Jadi walaupun kalian ini menunjukkan kalian marah, kalian benci, kalian dendam dengan dia, sebenarnya kalian itu diam-diam masih saling memperhatikan, diam-diam masih saling ingin membantu gitu ya. Kalau misalkan dia ada masalah, kira-kira kamu bisa membantunya, kamu akan gercep, tapi nggak dengan atas namamu, mungkin kamu dengan minta bantuan orang lain juga untuk membantu dia seperti itu ya. Atau paling tidak kalau kalian tidak dalam jangkauan, yaitu secara koneksi ya. Itu pun udah membuat eh, apa namanya, perasaan kalian sama-sama saling 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 berbunga-bunga ya, saling merasakan lagi lah kehadiran satu sama lain kayak gitu ya. Jadi di sini itulah kemampuan kamu ataupun kemampuan dia untuk berempati, saling membantu memahami keinginan dan kecemasan pasangan masing-masing. Jadi kalian itu memang orangnya nggak suka blak-blakan untuk menyatakan perasaan, menyatakan apa namanya, keinginan gitu. Tapi
dengan tindakan aja gitu ya. Kalian nggak mau dilihat pasangan kalian itu yang romantis gitu. Kalian nggak bisa kayaknya ya romantis-romantisan kayak yang di TV-TV, kalian tuh nggak bisa. Tapi eh, cara kalian meromantiskan hubungan kalian itu ya kelihatannya dingin tapi sebenarnya kalian itu pro gitu ya. Kalian pro dengan orang yang kalian cintai ini. Walaupun di sini aku lihat kalian itu terpisah, tapi paling tidak secara koneksi batin kalian masih mau untuk saling memikirkan, saling terkoneksi seperti itu. Kalau misalkan kalian dalam satu jangkauan, kalian masih bisa menggapai dia, ya walaupun kalian di sini sudah berpisah, entah mungkin kalian misal sekantor gitu ya, sekantor, tapi kalian udah berpisah gitu, kalian udah jadi saling udah menjadi mantan. Misalkan dia ada punya masalah gitu ya, dan kamu tahu dia punya masalah apa, ya kamu akan bantu, tapi nggak secara langsung kamu akan memberikan bantuan ke dia, tapi mungkin kamu meminta teman atau orang yang kamu kenal di tim dia untuk membantu dia seperti itu. Ya, jadi intinya walaupun secara eh, apa kenyataannya kalian udah berpisah, ya tetap ingin memperlakukan satu sama lain dengan kebaikan, dengan kesabaran, ya. Eh, udah nggak lagi mau membiarkan amarah itu mengambil alih eh, kehidupan kalian, perasaan kalian seperti itu. Oke, jadi aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Inilah situasi atau kondisi percintaan kamu dengan si dia. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate, udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.